wabarakatuh. Saya Febiana Saputri, NPM 1804101046. Di sini saya akan menerangkan 4 akad, yaitu rahan, wakalah, hawalah, dan kafalah. Yang pertama yaitu rahan. Jadi rahan itu adalah jaminan yang diberikan oleh pihak pengutang kepada pihak pemberi utang. Dan jika pihak pengutang tidak mampu atau tidak bisa membayarkan utangnya sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan di awal, maka pihak pemberi utang mempunyai hak untuk menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi hutangnya. Dan jika hasil dari penjualan barang tersebut dirasa lebih dari utang yang diberikan, maka si pemberi utang wajib mengembalikan sisa dari penjualan tersebut kepada pihak pengutang. Dan jika hasil penjualan tersebut kurang dari utang yang telah diberikan, maka pihak pengutang wajib memberi tambahan untuk melunasi utangnya tersebut. Untuk rukun dan syarat dari akad rahan ini yaitu, untuk rukunnya yang pertama itu adanya pihak pengutang, kedua adanya pihak pemberi utang, yang ketiga adanya barang jaminan, yang keempat adanya utang. Dan untuk syaratnya yaitu kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait itu harus berakal, yang kedua harus balik, yang ketiga tidak dalam paksaan. Yang kedua ada wakalah. Wakalah adalah wakil. Jadi wakalah itu adalah pemindahan kekuasaan atau tanggung jawab kepada seseorang yang dipercayai untuk mengerjakan sesuatu. Dan untuk penerima wakil mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai penerima wakil tersebut. Rukun dari wakalah yaitu yang pertama adanya pihak pemberi wakil, yang kedua adanya pihak penerima wakil, yang ketiga adanya pekerjaan atau tanggung jawab yang diwakilkan, yang keempat adalah adanya ijab qabul. Dan untuk syaratnya yaitu barang yang diwakilkan itu harus jelas. Pekerjaan atau barang yang diwakilkan itu harus jelas dan dapat diwakilkan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adalah kafalah. Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Tadi misalkan si A mempunyai utang kepada si B. Agar si B tidak was-was akan kemampuan si A untuk membayar utang, maka si A menjaminkan temannya yaitu si C untuk bertanggung jawab atas pembayaran dari utang tersebut. Untuk syarat dan rukunnya yaitu yang pertama, untuk rukunnya yang pertama itu adanya pihak pengutang, yang kedua adanya pihak pemberi utang, yang ketiga adanya si penanggung jawab yaitu yang pihak ketiga. Yang selanjutnya itu adanya objek dari wakalah tersebut, dan yang terakhir adanya ijab qabul. Untuk syaratnya itu sama dengan akad sebelumnya, yaitu yang pertama objek akadnya itu harus jelas, dan yang kedua tidak menyimpang ajaran Islam atau syariat Islam. Untuk yang terakhir itu adalah hawalah. Hawalah adalah pemindahan hak berupa hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang dibebani tanggung jawab pembayaran utang tersebut. Jadi bisa dicontohkan, si A mempunyai utang, namun si A melimpahkan tanggung jawabnya itu kepada si B. Jadi si B itu mempunyai tanggung jawab atau berkewajiban untuk membayar utang dari si A tersebut. Untuk rukunnya yang pertama itu adanya pihak pengutang atau pihak pertama, dan adanya pihak kedua atau yang disebut dengan pihak penanggung, dan yang ketiga itu adanya ijab qabul. Untuk syaratnya yaitu persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama setuju atau sudah sepakat atas tanggung jawab yang telah diberikan.
Untuk syarat yang kedua yaitu kedudukan dan kewajiban para pihak. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Adelian, NPM 1804100043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik dan akad jual beli, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Pertama yaitu Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMBT. Ijarah muntahiyah bitamlik yaitu suatu transaksi sewa-menyewa yang pada akhir akad akan diikuti pemindahan kepemilikan kepada si penyewa. Selanjutnya yaitu ada akad jual beli barang, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Yang pertama yaitu akad murabahah. Akad murabahah itu adalah akad jual beli barang di mana penjual memberitahukan harga pokok dan marginnya kemudian disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, yaitu penjual dan pembeli. Yang selanjutnya itu rukun murabahah. Sebenarnya rukun murabahah itu sama dengan rukun jual beli karena murabahah itu termasuk bagian dalam jual beli. Rukun yang pertama yaitu ada orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Lalu rukun yang kedua itu adanya sighot. Sighot itu ucapan ijab dan qabul. Ucapan ijab itu merupakan ucapan dari penjual untuk memberitahukan atas kerelaannya menjual sesuatu. Kemudian kalau qabul itu ucapan dari pembeli atas kerelaannya untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya barang yang dibeli. Rukun yang terakhir yaitu adanya nilai tukar pengganti barang, misalnya uang. Kemudian syarat murabahah itu ada 3. Yang pertama adanya orang yang berakad, yang kedua adanya barang yang dijual, dan yang ketiga adanya syarat. Nah, yang kedua ini ada akad salam. Akad salam ini merupakan akad jual beli yang pembayarannya secara tunai pada saat akad itu terjadi, lalu penyerahan barangnya itu di kemudian hari, baik secara bertahap ataupun keseluruhan. Jadi kita itu bayar dulu baru dapat barangnya. Contohnya dalam suatu bank itu ada nasabah yang ingin membeli mobil kepada pihak bank. Pihak bank ini berlaku sebagai penjual mobil. Nah, kemudian pihak bank ini menyanggupi keinginan nasabah ini untuk memberikan nasabah ini sebuah mobil tertentu. Tapi pihak bank ini meminta jangka waktu 2 bulan agar bisa memberikan mobil kepada nasabah ini. Lalu nasabah ini menyetujuinya dan terjadilah akad. Kemudian nasabah ini langsung membayar tunai mobil tersebut. Lalu dalam waktu 2 bulan ini pihak bank mencarikan mobil pesanan si nasabah. Lalu pada saat waktu yang ditentukan ini pihak bank memberikan mobil tersebut kepada nasabah. Jadi bayar dulu baru dapat barang. Selanjutnya yaitu ada rukun salam. Yang pertama itu ada orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kedua yaitu ada objek akad. Objek akad itu misalnya ada barang atau produksi yang diberitahukan spesifikasi dan harganya terlebih dahulu. Yang ketiga ada sighot, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu ada syarat salam. Yang pertama yaitu pembeli wajib ataupun harus membayar secara tunai barang yang dipesan pada saat akad itu disepakati atau disetujui. Kedua yaitu kualitas, kuantitas, dan ukuran barang yang dipesan itu harus jelas. Dan syarat salam yang terakhir yaitu tanggal dan tempat penyerahan barang itu harus jelas dan tepat. Akad jual beli yang terakhir ini yaitu akad istisna. Akad istisna yaitu merupakan akad jual beli yang cara pembayarannya dapat dilakukan di awal, di akhir, maupun di tengah pada saat proses pembuatan barang pesanan tersebut dilakukan.
Kemudian, cara penyerahannya yaitu dapat diserahkan secara keseluruhan maupun sebagian. Biasanya, akad istisna ini digunakan pada industri maupun produk manufaktur. Kemudian, rukun istisna ini ada 3. Yang pertama, ada orang yang berakad. Yang kedua, adanya objek akad. Dan yang ketiga, adanya sighot, yaitu ijab dan qabul. Yang terakhir ini ada syarat istisna. Syarat istisna yang pertama yaitu objek istisna harus barang yang sedang diproduksi. Syarat istisna yang kedua ini yaitu harga dalam akad istisna itu cara pembayarannya dapat dicicil maupun bayar di akhir. Syarat yang terakhir dalam akad istisna ini yaitu tidak ada pembatasan waktu dalam penyerahan barangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Fahri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Jadi secara etimologi, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian terdapat beberapa rukun dalam musyarakah. Yang pertama yaitu ijab qabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian ada dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Yang ketiga adanya objek akad, yaitu mencakup modal dan pekerjaan. Yang terakhir adalah nisbah, yaitu bagi hasil. Itulah penjelasan tentang musyarakah yang dapat saya sampaikan sedikit singkat. Terima kasih. Yang kedua yaitu adalah mudharabah. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua belah pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pemberi modal yang disebut sebagai sohibul mol. Nah, dalam pembiayaan ini pemberi modal memperoleh bagi hasil terus-menerus selama usaha masih berjalan. Nah, besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas kesepakatan yang telah ditentukan di awal kontrak. Akad mudharabah dibagi menjadi 2 jika dilihat dari segi transaksi. Yang pertama itu adalah mudharabah mutlaqah. Usaha diajukan oleh mudharib kepada sohibul mol. Nah, dalam akad ini pemberi modal tidak menentukan usaha apa yang akan dilakukan, namun hanya memberikan modal saja. Nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Kemudian mudharabah muqayyadah, yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sohibul mol, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usahanya. Itulah penjelasan tentang mudharabah yang sedikit singkat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan dari barang tersebut. Nah, secara singkat, ijarah berarti menyewa suatu barang tanpa maksud memilikinya. Nah, kemudian yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang disewakan dan bank di sini sebagai pihak yang menyewakan. Oke, selanjutnya adalah contoh transaksi ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah dapat dilihat dari pinjaman multiguna. Nah, contohnya itu seseorang yang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Nah, otomatis hak guna dari sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak dengan kepemilikannya atau namun tidak dengan atas kepemilikannya.
Nah, setelah nasabah melunasi pinjaman tersebut, hak guna dari sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Oke, baik, selanjutnya adalah rukun-rukun dalam ijarah. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang yang disebut muajir dan mustajir. Kemudian yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul atau zigot. Yang keempat, ada upah atau ujrah. Nah, yang terakhir adalah ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan secara singkat mengenai tentang ijarah. Oke, baik, selanjutnya adalah sarf. Sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Sarf atau money changing adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu lainnya, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Al-saraf ialah pertukaran antara uang satu dengan uang lainnya yang sejenis atau mata uang satu dengan mata uang lain. Mengapa kita perlu membahas sarf? Karena persoalan perdagangan asing telah menjadi sangat populer, umum, dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan di seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan valuta asing. Nah, oleh sebab itu selayaknya perdagangan valuta asing diterima dan diadopsi sebagai suatu kebutuhan di bidang ekonomi dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari dunia modern. Maka ekonomi Islam memberi solusi mata uang yang diperjualbelikan, yaitu sarf, nilai tukar, sirus sarf, dan ijab qabul zigot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarni, NPM 180410101. Saya dari kelas D S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadiah, qard, dan juga ujar, di mana yang berkaitan dengan mata kuliah auditing dalam perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadiah. Wadiah itu adalah sebagai transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik dana ke penyimpan dana atau barang. Wadiah dibagi menjadi dua, ada wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Wadiah yad amanah itu ialah titipan di mana penerima titipan harus yang amanah, dan barang atau dana yang dititipkan itu tidak boleh digunakan oleh si penerima titipan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan dana atau barang tersebut, maka tidak wajib ganti rugi selagi kehilangan atau kerusakan tersebut bukan dikarenakan kecerobohan si penerima titipan. Dan ada wadiah yad domanah, ialah titipan di mana penerima harus yang amanah juga. Bedanya di sini, barang titipan tersebut boleh dipergunakan dan dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Dan jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka si penerima titipan ini harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut atau kehilangan, atau bisa juga diganti rugi. Terus selanjutnya ada ujur. Ujur adalah suatu imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Contohnya seperti gaji. Terus selanjutnya ada qard. Qard ini adalah suatu pinjaman kebijakan lunak tanpa imbalan. Qard juga biasanya bisa disebut dengan uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Ketika si peminjam mendapatkan uang tunai dana dan dikembalikannya di suatu hari nanti hanya dana saja, dana pokok, tidak boleh menggunakan bunga.
Baiklah, itu suatu penjelasan dari saya. Ada Wadiah, Kurt, dan juga Ujer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.